Halo kawan-kawan sekalian, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahabuddin di channel Agen Paten Indonesia. Alhamdulillah, kita bersyukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan. Kita masih berjumpa. Saya masih diberikan kesehatan untuk kemudian sharing, berbagi. Sebenarnya tujuan saya membuat konten kali ini adalah bagaimana kemudian saya berbagi alasan saya mengapa kita harus memilih produk pupuk paten. Kawan-kawan sekalian, kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara agraris. Itu menandakan bahwa lahan pertanian di Indonesia itu cukup luar biasa. Pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Bahkan pertambangan juga, tambak ya, seperti itu. Itu artinya kalau negara Indonesia adalah negara agraris dari Sabang sampai Merauke, berarti lahan kita yang digunakan untuk bertani, kemudian berkebun dan lain sebagainya itu sungguh luar biasa. Berarti dan kita tahu bahwa pangan kita itu sungguh luar biasa. Artinya negara kita itu betul-betul membutuhkan atau mengandalkan dari swasembadaya pangan itu sendiri, atau dalam hal ini adalah bagaimana kemudian bagaimana kemudian sumber atau kemudian istilahnya ya, persediaan pangan kita itu harus betul-betul tersedia. Artinya negara kita itu luar biasa kayanya, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita tahu demikian, kita sudah pahami demikian, maka tentu banyak di antara kita yang kemudian menjadi berkebun, yang kemudian kita bertani dan lain sebagainya. Berarti kalau kita bertani, berkebun, kemudian atau ada tambak ikan kita dan sebagainya, itu menandakan bahwa kita membutuhkan yang namanya pupuk. Nah, kita membutuhkan yang namanya pupuk. Nah, kalau kita sudah begitu besarnya kebutuhan pupuk itu, karena begitu besarnya pertanian atau perkebunan, karena begitu luasnya lahan kita ya, sehingga begitu besarnya pupuk yang kita butuhkan. Kalau sudah demikian, kawan-kawan sekalian, berarti ada perputaran pupuk yang dibutuhkan para petani kita, yang dibutuhkan oleh kita semua, itu yang luar biasa di Indonesia, kawan-kawan ya. Berarti kalau sudah ada perputaran pupuk yang sudah luar biasa, karena kebutuhan bertani atau kegiatan bertani juga itu adalah pengulangan atau sesuatu yang diulang-ulang, karena itu menjadi penopang negara kita juga dan penopang hidup kita, karena kebutuhan kita ada di sana. Ya, misalnya padi kita 3 bulan sekali, kemudian ada yang 2 kali dalam setahun atau 3 kali dalam setahun melakukan itu kegiatan berulang-ulang. Dimana kemudian misalnya sawit yang kemudian mungkin 3 kali 4 kali pemupukan yang dibutuhkan berulang-ulang. Nah, dari sekian luasnya negara kita, dari sekian lahan pertanian kita, perkebunan kita, maka kawan-kawan sekalian, sekali lagi saya katakan bahwa ada pertanian, ada perkebunan di dalamnya, sehingga ada pengulangan kegiatan hal tersebut. Ketika terjadi pengulangan kegiatan tersebut, maka sesungguhnya kita membutuhkan pupuk yang berulang-ulang dan setiap tahun, setiap hari. Pertanyaannya sekarang, kapan kita kemudian akan berhenti bertani? Tentu tidak, teman-teman sekalian. Kita akan berhenti bertani, atau negara kita akan berhenti membutuhkan pertanian, itu tentu tidak akan, kawan-kawan sekalian. Paling kita nanti mungkin dipanggil Tuhan, kemudian kita berhenti bertani, tapi generasi kita kemudian melanjutkan dan lain sebagainya. Itu artinya dibutuhkan pertanian, dibutuhkan kegiatan berulang-ulang dalam bertani, berkebun, kemudian lain sebagainya. Itu
di kegiatan yang berulang. Kalau sesuatu itu sudah berulang-berulang, maka ada kebutuhan yang sangat besar di dalamnya, kawan-kawan. Nah, satu di antaranya kebutuhan yang besar dalam kegiatan tersebut adalah pupuk itu sendiri. Nah, hari ini kita tahu pupuk itu sungguh luar biasa. Banyak kawan-kawan yang mengatakan bahwa pupuk sudah semakin meningkat, semakin mahal, semakin sulit didapatkan dan lain sebagainya. Ya, dan kadang-kadang fenomena yang terjadi juga atau kenyataan yang terjadi pada saat kita membutuhkan pupuk sudah menjadi barang langkah dan lain sebagainya. Nah, salah satu kemudian perusahaan PT Rainier Inti Internasional kemudian memproduksi yang namanya pupuk paten, ya. Kita tahu teman-teman, pupuk paten ada 3, yaitu pupuk paten gold, kemudian paten dan paten imun. Nah, tadi pertanyaan saya di awal, mengapa kita harus memilih pupuk paten? Mengapa saya memilih pupuk paten? Yang pertama, kawan-kawan, itu tadi yang saya sampaikan. Ada kegiatan bertani, berkebun dan lain sebagainya. Karena negara kita Indonesia adalah negara agraris, kegiatan yang berulang-ulang, sehingga ada kebutuhan pupuk yang berulang-ulang. Nah, mengapa kita harus memilih ini? Yang pertama adalah pupuk ini adalah pupuk organik, teknologi nano. Pupuk organik, teknologi nano, karya anak bangsa, ya, diproduksi oleh anak bangsa kita di negara kita, negara Indonesia. Kemudian teman-teman sekalian, ini menjadi sebuah alternatif, ya, solusi dari kelangkaan pupuk hari ini, dan menjadi solusi alternatif, solusi juga dari beratnya pupuk dalam mengangkut dan sebagainya. Karena ini praktis betul, kawan-kawan, praktis, kemudian mudah dibawa, ya, dan sebagainya. Ini menjadi sebuah terobosan baru dari PT Rainier Inti Internasional. Itu dia. Sehingga yang selama ini kita menggunakan pupuk kimia atau pupuk kimia, ya, ada kebutuhan yang luar biasa, sehingga ada uang besar juga di dalamnya, kawan-kawan. Dan yang selama ini saya secara pribadi memang belum tahu persis dan sebagainya, karena saya sangat tidak tahu, kurang tahu dan sebagainya. Yang selama ini betul-betul luar biasa, ternyata uang besar di dalamnya dalam bisnis pupuk itu sendiri. Yang pertama, kenapa tadi? Karena itu tadi kegiatan berulang-ulang, sehingga kebutuhannya juga berulang-ulang dibutuhkan, sehingga ada uang besar di dalamnya karena ada kebutuhan yang berulang-ulang. Seperti itu, teman-teman. Nah, sehingga saya kemudian berpikir, iya ya, kenapa tidak kita menggunakan pupuk paten, ya, teknologi nano ini. Kemudian karena yang pertama alasannya tadi pupuknya organik, teknologi nano, kemudian karya anak bangsa, kemudian yang ketiga mudah, efisien dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ternyata kita bisa menghasilkan juga lebih hemat lagi, bisa menghasilkan dalam hal ini karena ada uang besar di dalamnya. Kalau kita membutuhkan pupuk itu tadi, kenapa tidak saya kemudian menggunakan pupuk paten ini? Kawan-kawan kita sebagian besar sudah teman-teman saya kemudian menggunakan pupuk paten ini karena ternyata dia melihat, oh iya ya, ada uang besar di dalamnya. Kalau ketika saya menggunakan pupuk paten, maka sambil saya kemudian menunggu hasil pertanian saya, misalnya teman saya juga menunggu hasil pertaniannya, dia juga bisa menghasilkan di pupuk paten ini. Nah, itu dia. Jadi sambil kita menunggu hasil pertanian kita panen, kebun kita panen, kita juga bisa menghasilkan dari penggunaan pupuk paten ini dan dari memasarkan pupuk paten ini. Maksud saya, kawan-kawan, kalau kita kemudian gunakan lalu kemudian kita menjadi agen, harga bisa lebih murah. Misalnya kalau ketika sudah menjadi agen, selain karena harga menjadi murah, kita juga sebenarnya, kawan-kawan, sudah bisa memasarkan pupuk ini. Artinya apa? Kalau kita sudah memasarkan pupuk ini,
maka kita akan bisa menghasilkan. Tidak lagi kemudian apa artinya kita menggunakan pupuk orang lain yang kita kemudian gunakan tidak menghasilkan. Kita gunakan pupuk orang lain, kita tidak tahu siapa dan lain sebagainya, kemudian berat di bawah, kemudian dan sebagainya. Artinya kita selama ini hanya menggunakan terus sebagai konsumen. Nah, kenapa tidak kita kemudian sebagai konsumen, kita juga sebagai penyalur pupuk paten ini, atau sebagai distributor pupuk paten ini, nah, atau sebagai agen pupuk paten ini. Kenapa tidak demikian, kawan-kawan sekalian? Sehingga pada kita menunggu kebun kita, sawah kita panen, kita juga bisa menunggu hasil dari bagaimana kemudian kita mendistribusikan, menjual, memasarkan, dan lain sebagainya, kawan-kawan sekalian. Nah, kawan-kawan sekalian, saya kira itu yang kemudian ingin saya sharingkan hari ini. Kalau ada kekurangan, salah kata, dan lain sebagainya, mohon sekali dimaafkan. Ya, saya tidak bermaksud kemudian membandingkan satu dengan yang lain bagaimananya. Cuman saya kemudian mengangkat ini karena saya melihat realitanya seperti itu, kawan-kawan. Nah, terakhir dari saya, kawan-kawan, jika kawan-kawan kemudian ingin menjadi agen pupuk paten ini, jangan kemudian ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu, hubungi kontak saya yang akan saya sematkan di bawah video saya ini. Di sana juga ada nomor kontak saya, ada kemudian Facebook saya, dan ada web saya, kawan-kawan. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.